Anak pulau kenari di sini. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara membuat soal online dengan menggunakan Google Formulir. Pertama-tama, kita masuk terlebih dahulu di salah satu browser. Kita masuk melalui Chrome. Selanjutnya setelah tampilannya seperti ini, kita pilih Google Drive. Agar tampilannya lebih besar, kita pilih situs desktop. Setelah kita masuk di Google Drive, tampilannya akan seperti ini. Kita akan membuat folder. Di sini saya sudah membuat folder, tapi teman-teman bisa membuat folder menggunakan tanda tambah. Selanjutnya pilih folder. Selanjutnya ketik nama folder dan klik buat. Oke. Setelah sudah dibuat foldernya, maka tampilannya akan seperti ini. Folder tersebut akan muncul di drive kita. Selanjutnya kita klik 2 kali di folder soal online IPA yang tadi kita buat. Klik 2 kali. Kita akan membuat formulir soalnya dengan cara klik tanda tambah, selanjutnya pilih bagian bawah lainnya, selanjutnya klik Google Formulir. Maka akan muncul tampilan seperti ini. Untuk mempermudah, kita kembali merubah menjadi situs desktop. Maka tampilannya lebih luas. Selanjutnya untuk formulir tanpa judul, kita klik dan ganti sesuai keinginan teman-teman. Misalnya soal online IPA. Untuk di sini bagian deskripsi formulirnya bisa diisi, bisa tidak. Selanjutnya kita masuk bagian pertanyaan. Di sini kita belum membuat pertanyaan, tetapi kita akan membuat data peserta didik terlebih dahulu. Bagian pertanyaan tanpa judul kita ganti dengan nama peserta didik, nama lengkap. Selanjutnya bagian sampingnya kita tetap taruh jawaban singkat. Selanjutnya kita buat nama kelas dengan cara menyalin atau menggunakan tanda tambah di samping. Kita rubah kelas. Di sini sama seperti di atas, jawabannya jawaban singkat. Selanjutnya kita buat yang ketiga, yaitu tentukan password. Oke, kita akan buat passwordnya. Passwordnya di sini teman-teman sesuaikan saja, terserah Bapak Ibu. Bagian angkanya kita ganti dengan teks. Untuk passwordnya disesuaikan saja, misalkan ABC 123. Untuk teks kesalahan khusus di sini akan muncul apabila para peserta didik memasukkan password salah. Maka di sini isi disesuaikan saja. Misalkan
password salah, salah, hubungi guru mata pelajaran. Oke. Di sini sudah selesai. Agar ketiga data siswa harus diisi, maka kita harus mengaktifkan tombol wajib diisi. Untuk password, kita klik bagian kelas, kita tandai wajib diisi, dan nama lengkap kita tandai juga wajib diisi. Sehingga tiga data ini, nama lengkap, kelas, dan password, siswa wajib mengisi datanya. Untuk pembuatan soal, kita klik paling bawah, icon paling bawah untuk membedakan bagian 1 data diri dan bagian 2 soal. Bagian tanpa judul, Bapak Ibu silakan mengisi sesuai dengan mata pelajaran Bapak Ibu, misalkan soal penilaian akhir semester 2. Untuk deskripsinya bisa diisi, bisa dibiarkan kosong. Selanjutnya kita klik tambah untuk membuat pertanyaan. Untuk bagian pertanyaan, teman-teman bisa mengetik secara langsung atau menyalin dari file soal Bapak Ibu sekalian. Di sini saya sudah mengcopy filenya, mengcopy soalnya, tinggal disalinkan ke bagian soal. Selanjutnya untuk mengisi jawaban, bisa juga mengkopikan, menyalinnya, atau mengetiknya secara langsung. Di sini saya akan menyalin kunci jawabannya, karena di sini saya menyalin saja, maka akan ada spasi antara A, B, C, dan D. Untuk menghilangkannya, tinggal Bapak Ibu sekalian mengklik tanda silang di samping dari opsinya. Ya, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Oke. Jika dalam soal Bapak Ibu menggunakan gambar, tidak perlu khawatir karena di bagian samping opsennya ada icon untuk memasukkan gambar. Tinggal pada soal yang kedua kita mencoba memasukkan gambar. Untuk soal yang kedua, klik tanda tambah. Setelah muncul seperti ini, teman-teman boleh menyalin pertanyaan dari soal yang sudah disiapkan. Soalnya di sini perhatikan gambar sel berikut ini. Organel sel yang ditunjuk oleh huruf M berfungsi sebagai, berarti kita harus memasukkan organel sel hewan dengan cara klik icon gambar. Selanjutnya unggah, kita klik bagian cari. Otomatis akan diantar menuju tempat penyimpanan Bapak Ibu sekalian. Kita pilih galeri, pilih gambar. Selanjutnya gambar yang mau kita masukkan diklik dan akan muncul seperti ini. Setelah itu, untuk opsinya Bapak Ibu tinggal memasukkan atau menyalin lagi opsi A sampai D
secara langsung. Jika ada tampilan seperti ini, antara opsi A sampai D ada spasi, maka tinggal Bapak Ibu menghilangkan spasinya dengan mengklik tanda silang di samping. Oke, tinggal satu lagi. Oke, sampai di sini sudah selesai. Selanjutnya kita akan memberikan kunci jawaban pada pilihan nomor 1 dan nomor 2 dengan cara kita buka bagian pengaturan. Selanjutnya untuk bagian pengaturan atau setelannya ada 3 menu. Menu pertama umum, presentasi, dan kuis. Untuk bagian umum kita centang bagian perlu masukan, batasi 1 tanggapan saja. Responden dapat mengedit atau melihat diagram ringkasan. Kita klik jika teman-teman mau peserta didik bisa mengedit setelah mengirimkan, silakan dicentang. Kalau tidak, jangan dicentang. Oke, kita centang yang paling bawah. Selanjutnya untuk presentasi, tampilkan status progres. Jika mau diacak pertanyaannya oleh sistem, bisa dicentang. Kalau tidak, berdasarkan yang Bapak Ibu isi, berdasarkan yang Bapak Ibu buat, maka tidak perlu dicentang. Kalau saya dicentang saja, biar antara satu peserta didik dan peserta lain saat mengerjakannya, soal satu dan soal berikutnya berbeda-beda. Oke, kita masuk yang ketiga untuk kuis. Jadikan ini sebagai kuis. Untuk rilis nilai juga ada 2 menu. Segera setelah setiap pengiriman atau nanti. Di sini sebaiknya Bapak Ibu mengklik bagian segera setelah setiap pengiriman sehingga peserta didik dapat mengetahui mereka memperoleh skor nilainya berapa dalam mengerjakan ulangan tersebut. Untuk bagian responden dapat melihat ada tiga. Bisa pertanyaan tak terjawab, jawaban yang benar, nilai poin. Untuk jawaban yang benar dihilangkan saja. Untuk pertanyaan tak terjawab juga, dan yang dicentang yaitu nilai poin. Oke, setelah itu diklik simpan. Setelah itu kita akan memberikan kunci jawaban pada setiap soal yang kita buat dengan cara untuk bagian nomor 1 kita klik bagian nomor 1, selanjutnya kita pilih kunci jawabannya. Kita kira-kira untuk nomor 1 kunci jawabannya yang mana? Silakan Bapak Ibu klik A, B, C atau D. Di sini C yang benar. Poinnya berapa? Untuk pilihan ganda biasanya poinnya 1 untuk setiap soal. Silakan Bapak Ibu masukkan. Setelah itu Bapak Ibu klik selesai. Selanjutnya kita masuk ke soal yang kedua dengan mengklik bagian soalnya. Selanjutnya pilih kunci jawaban. Untuk poin Bapak Ibu masukkan 1. Selanjutnya bagian tambahkan kunci jawaban. Di sini yang ditunjukkan M pada gambar, jadi jawabannya tempat C juga di sini. Tinggal klik bagian C terus selesai. Oke, ini soalnya sudah selesai. Di sini hanya dibuatkan 2 soal. Ini sebagai contoh, Bapak Ibu bisa lanjutkan. Selanjutnya
Setelah soal yang dibuat, kita harus mengirimkan kepada siswa untuk dikerjakan di rumah. Caranya mengklik tombol kirim. Selanjutnya di sini caranya ada dua, dengan mengirimkan ke email maupun membagikan tautan. Di sini cara yang termudah yaitu membagikan tautan atau linknya kepada peserta didik melalui media sosial. Di sini linknya begitu panjang, jadi kita perpendek saja dengan mengklik perpendek URL atau perpendek linknya. Setelah klik perpendek URL, kita salin. Salinannya ini yang akan kita bagikan kepada peserta didik melalui media sosial baik WhatsApp, Facebook, Instagram, dan sebagainya. Selanjutnya, untuk memperoleh atau mengetahui peserta didik yang sudah mengerjakan atau memberikan respon atas soal yang kita berikan, kita dapat mengetahuinya melalui bagian respon. Di sini masih 0 tanggapan karena belum ada siswa atau peserta didik yang mengerjakannya. Sebelum kita mengirimkan ke peserta didik, kita harus meninjau kembali dengan melihat tampilannya. Dengan mengklik preview, maka akan muncul seperti ini. Di sini siswa tidak akan mengerjakan atau siswa tidak dapat mengerjakan soal apabila belum mengisi data diri mereka. Di sini nama, kelas, dan password wajib diisi. Misalkan kita isi A, nama lengkapnya, kelasnya kelas 7, passwordnya tadi misalkan ABC. Ini password yang salah ya. Jika passwordnya salah, maka akan muncul kalimat password salah, hubungi guru mata pelajaran. Tapi jika password yang dimasukkan benar 1, 2, 3, maka peserta didik bisa lanjut ke soal atau langsung dapat mengerjakan soalnya. Misalkan ini C, ini C, atau ini B. Saat mereka mengirimkannya, maka mereka langsung dapat melihat skornya. Di sini tadi satu jawaban yang benar dari 2 soal untuk peserta didik dengan nama lengkapnya A. Di sini mereka tidak dapat mengetahui jawaban mana yang benar karena tadi kita tidak mencentang jawaban yang benar. Oke, kita kembali. Oke, karena tadi sudah mengisikan, salah satu siswa sudah mengisikan, maka akan muncul respon 1, responden pertama. Di sini akan muncul responden pertama dengan nama lengkap A, kelas 7, dengan jawaban yang benar, yaitu 1 jawaban. Oke, sekian dulu tutorial dari saya. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk Bapak Ibu sekalian. Salam sukses dan tetap semangat.